di sini perlu diklarifikasi karena statement Om J sebelumnya sudah dipegang sama teman-teman semua. Nah, di sini ada beberapa hal yang Om J perlu dijelaskan. Yang pertama, adanya niat money laundry. Nah, di mana BT yang dimaksud sebenarnya itu adalah bunga tabungan menurut setelah Om J panggil Sunita Yanti ya ke ruangan, karena Om J dengar itu dibagikan kepada kolektor-kolektor ya. Nah, dari rumpian atau obrolan daripada kolektor-kolektor, nah itu dia dikasih dana atau uang BT. Nah, karena Om J tidak mau ribut di luar, Om J panggil dia ke dalam. Apa yang dibagikan sama karyawan itu? Apa yang dimaksud dengan BT? Om J tanyakan, apa yang dimaksud dengan BT? Ternyata BT itu menurut Sunita itu bunga tabungan. Kaget bener. Bunga tabungan adalah hak masyarakat, bukan dibagi-bagikan untuk seperti itu. Itu hak masyarakat. Namun di sini Om J ada meyakini karena likuiditas kita tidak mencukupi untuk apa yang mereka bagikan. Tidak ada uang apa itu dibagikan kepada kolektor-kolektor itu, kepada teman-temannya itu uang apa? Nah, ini modus apa lagi ini? Om J bilang juga sama dia, BT yang kamu bagikan itu tidak benar kelakuanmu. Ini bunga tahunan yang akan dibagi ke internal, bonus tahunan yang dibagi ke internal seperti itu. Memang ada. Bila mana LPD itu mencapai target dari rencana kerja, melampaui ya, bukan tidak tercapai. Bila mana tercapai dan ada keuntungan melebihi daripada rencana kerja, ini disebut bonus tahunan atau gaji ke-13. Ada kok beberapa LPD memperlakukan itu. Ya, dalam hal ini LPD Serangan ini tidak layak untuk seperti itu. Nah, karena Om J yakin LPD tidak ada uang, terus uang siapa itu dibagikan? Di kas mana itu muncul uang-uang yang dibagikan? Jadi dari situ ada muncul dugaan money laundry. Nah, di sanalah muncul dugaan ya ini money laundry. Nah, seorang tata usaha juga yang bisa beli mobil, motor. Ini uang dari mana? Nah, itu jor-joran hidupnya seperti itu, glamor. Saya aja sebagai kepalanya syukur-syukur bisa bayar utang. Makan ya pasti pas ya, saya memang pasin kalau memang makan. Nah, seperti itu. Pak, kalau boleh tahu besaran BT yang dibagikan itu berapa, Pak? Menurut dia antara 2, 3 sampai 5-10 juta. Bervariasi itu satu orang itu. Total berapa penerima, Pak, kalau Bapak informasi? Om J juga tidak cukup jelas. Ya, tidak tahu itu berapa orang yang terima. Yang jelas Om J dengar karena ada pembagian BT, makanya Om J klarifikasi ke Sunita Yanti. Tapi itu uang sudah dibagikan? Sudah dibagikan. Kalau tidak kan tidak ada cerita. Pak, tapi kan secara tidak langsung sebenarnya kalau ada sistem seperti itu, Bapak harusnya tahu dong, Pak.
Nah di sini saya disuruh tahu dari Sinita Yanti. Dan itu untuk pengeluaran itu kan harus ada tanda tangan atau enggak? Iya. Di situ ada kiranya dugaan pemalsuan atau gimana Pak? Di sini murni Om Ji curiga itu money laundry. Karena tidak ada konfirmasi, tidak ada Om Ji tanda tangan apapun. Itu permasalahannya. Dan itu Om Ji sudah laporkan di sela-sela pembicaraan Om Ji dengan Juru Bendesa. Oh, bukan. Ya, Juru Bendesa sebagai pengawas. Om Ji sampaikan. Nah, cuma dia menyampaikan kepada Juru mungkin ya bahwa itu bonus tahunan. Ya bonus tahunan ya memang wajar kalau LPD untung ya melampaui target. Ini sini kan tidak ada keuntungan. Ya 70 juta pun itu target belum tercapai. Pak, kalau Gitu. inisiator BT itu siapa? BT Pembagian itu kenapa? yang menginisiasi untuk pembagian BT itu. Nita Suyanti. Posisinya sebagai apa? Ya, TU ya. TU. Nita Suyanti. Nah, Pak boleh mungkin dipoinkan untuk fakta-fakta yang mengarah ke dugaan money laundry itu apa aja, Pak? Ya itu karena ada pembagian yang tidak uang yang tidak bertuan. Uang dari mana diambil? LPD tidak ada uang. Ya uang yang beredar di masyarakat iya. Di kas sendiri itu memang tidak ada. Artinya tidak mungkin untuk membagikan. Tidak mungkin uang itu terbagikan. Itu dibagikannya kapan sih, Pak? Tahun berapa Pak? Periodenya. Sekitar 2020-an. 2020. Dan saat itu kondisi LPD-nya Sudah hancur-hancuran itu. Ya sudah jauh. Kondisi hancur justru dapat bonus tahunan gitu. Ya antara itu dah ya, antara kejadiannya, antara Om Ji lupa itu tanggalnya, antara 2019 ke 2020 itu. Pak, Diki keterangan Diki sudah sampaikan ke BAP. Ke BAP belum. Belum ditambahkan. Ya, kalau memang ada kesempatan untuk Om Ji tambahkan. Ya, kalau diberikan kesempatan Om Ji tambahkan. Nah, Termasuk yang lain-lain lagi. ini Pak boleh digambarin Pak kondisi sebelum Bapak menjabat jadi kepala LPD waktu itu seperti apa dan selama menjabat juga seperti apa? Begini, setelah Om Ji menjabat, nah kita menghadapi dua permasalahan. Kita harus jalankan LPD yang bermasalah sebelumnya dan LPD yang Om Ji kelola yang saat ini. Ya, saat ini. Nah, jadi pengkondisian terjadi di mana LPD baru kan banyak pertanyaan. Kenapa bendahara atau tata usaha merangkap bendahara dan yang lain pertanyaannya. Nah, begini. Kita untuk untuk menjalankan itu ada dua, LPD lama yang masih bermasalah dan LPD baru yang Om Ji kelola, yang itu murni kelola. Nah, LPD lama yang seharusnya dia bendahara, Om Ji proyeksikan dia ke mengurus LPD lama. Nah, sementara LPD baru ya diurus Om Ji sendiri, ada Nita, ada kasir. Nah, sehingga di sini, nah karena kasir tidak mau membawa uang, jadi juga diberikan kepada Nita. Dan itu pun jumlahnya tidak besar. Ya, uang selalu tidak besar. Uang terbesar itu justru adanya di bank. Nah, di bank di mana rekening kita ada di BPD.